Oke sobat Rayu di channel, kita jumpa lagi di channel ini. Teman-teman tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Kalau yang lagi pada liburan dengan keluarga, semoga kalian bahagia dengan keluarga dan semoga teman-teman sehat, dimudahkan rezekinya ya. Amin. Oke sobat, di video sebelumnya saya udah bahas sebenarnya mengenai mobil ini ya. Ini lagi saya bongkar, masih dalam tahap overhaul ya. Untuk mobilnya Honda Grand Civic. Nah, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar yang harus saya jawab. Mohon maaf karena belum bisa jawab semua teman-teman. Kayaknya kalau satu-satu saya jawab agak susah ya. Jadi ada yang nanya di kolom komentar, oli mesinnya nggak berkurang, tapi air itu kembali ke tabung cadangan ya, ke reservoir. Oke, langsung saya jelaskan teman-teman. Nah, kita lihat dulu radiatornya di sini ya. Udah saya copot. Nih kan ada radiator. Perhatikan teman-teman, ketika air itu kembali ke tabung reservoir atau air kembali ke reservoir tank ya, maka yang mesti diperhatikan yang pertama adalah tutup radiator. Ini kan di sini tuh ada katup nih ya. Nah, ini maksudnya apa Mas Bro? Ya, ketika ada suhu temperatur dari mesin itu dia berlebihan, maka di sini dia akan baca suhunya ya. Dalam situ tuh ada elemen ya, nanti dia akan dorong ke sini ya. Ketika suhu mesin itu terlalu tinggi panasnya, maka dia dorong ke sini. Nah, inilah saatnya dimana air akan kembali ke tabung reservoir melewati selang yang ada di sini ya. Kemudian di sini kan ada tanda ada ukuran suhu biasanya ya, ada ukuran suhu. Kalau kita misalnya menggunakan tutup radiator tidak sesuai dengan cc mobil kita atau jenis mesin mobil kita, maka temperatur di panel normal misalnya setengah kurang, tapi air kembali ke reservoir. Nah, itu berarti tutupnya yang bermasalah. Jadi pastikan tutup radiator ini berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya yang bisa mengakibatkan juga air kembali ke reservoir itu, selain dari tutup ini, itu bisa disebabkan karena di radiator ini kan ada pipa nih kecil-kecil nih, kan jalur untuk air, untuk dia tersirkulasi ya, dari mulai selang atas, selang bawah, demikian juga sebaliknya ya, ini ke sini. Nah, kalau misalnya 10 pipa aja di sini kepampet nih misalnya nih, jalur-jalur air ini, itu akan mengakibatkan air akan kembali ke reservoir. Kondisi itulah yang kita sebut mesin overheating atau mesin panas. Ini pengetahuan buat teman-teman yang belum begitu paham ya. Jadi supaya teman-teman jadi mengerti, itu bisa merupakan penyebabnya teman-teman. Nah, jadi pastikan si radiator ini tidak mampet, tidak buntu, dan tidak ada yang bocor. Ya. Kemudian di sini ada fan kipas. Ini juga jawab pertanyaan juga sekalian ya. Nih, karena pertanyaan fan kipas ini nggak boleh kenapa nggak boleh nyala terus, emangnya kenapa gitu kan fan kipas ini. Nah, ini teman-teman, kipas fan ini ya, coba teman-teman perhatikan di mobil teman-teman masing-masing ya. Misalnya mobil-mobil teman-teman nih, Avanza, Xenia, Ras, Terios, Agia, Ayla, Mobilio atau apa, R3 ya, macam-macam ya, Honda atau apapun ya. Tuh kalau pakai kipas fan gini ya, kipas ini berfungsi sebagai pendingin pada bagian radiator. Jadi ini adalah bagian dari sistem pendingin mesin mobil ya. Kipas ini hanya boleh hidup di saat suhu temperatur dalam suhu kerja mesin, yaitu sekitar 90 sampai 80, 90 sampai 100 derajat suhu mesin, baru kipas ini akan berputar. Dia berputarnya lewat mana? Dia berputarnya lewat namanya termo ya. Di mesin tuh ada switch termo, akan mengirim sinyal ke relay, kemudian relay akan cetek ya, dan akan mengirim berita ke sini. Artinya di sini akan dapat setrum ya. Itu baru kipas ini menyala. Setelah suhu kerja mesin turun ya, switch termo sudah tidak baca lagi, maka terputuslah arus listrik dari switch termo, relay mutusin arus listrik, fan ini mati. Nah, tapi ketika kita menyalakan AC, maka AC akan hidup berbarengan dengan kipas. Mobil Avanza cuma satu kipasnya, Xenia, rata-rata Agia, Ayla itu kan cuma satu ya. Yang dua-dua gini itu mobil-mobil lama biasanya, contoh kayak gini, kayak Twin Cam, Grand Civic, Baleno dan lain-lain ya. Jadi itu dipakai dua. Kenapa? Karena radiatornya tuh lebar. Nah,
hubungannya apa juga ini dengan air yang kembali ke reservoir? Ketika kipas ini berputarnya lemah, ya, atau kipas ini berputarnya pelan atau tidak nyala sama sekali, otomatis mesin akan panas. Nah, jadi teman-teman, kalau dilangsungin, ya, kipas ini kalau dilangsungin, kunci kontak on langsung nyala terus, maka kita tidak bisa mengontrol suhu mesin, ya, karena suhu mesin itu bisa terkontrol, salah satunya tuh dari ciri pada kipas. Nah, perhatikan kan, kalau kipas kan ada jeda dia, dari teng tek mati. Ntar kira-kira beberapa detik atau mungkin 1 menit dia nyala kembali teng tek. Jadi kita bisa mudah menganalisa kondisi mesin mobil kita bahwa dalam keadaan normal, sekalipun mungkin jarum indikator temperaturnya tidak jalan, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya terjadi yang namanya air kembali ke reservoir. Itu juga bisa disebabkan karena termostat, ya. Di mobil itu ada termostat untuk mesin, di sini adanya. Nih. Ya, ini masih ada enggak ya? Coba kita cek. Nah, ini kelihatannya udah dicabut nih, teman-teman, ya. Jadi termostat itu ada di sini ya, termostat mesin. Jadi ketika suhu kerja mesin baru termostat akan terbuka. Tapi nampaknya ini udah dicabut nih termonya nih, teman-teman. Nah, jadi termostat tidak terbuka saat suhu kerja mesin. Yang terjadi, mesin pasti akan mengalami overheating dan air otomatis akan kembali masuk ke reservoir tank atau kembali ke tabung cadangan air radiator. Itu salah satunya lagi ya. Jadi termostat tidak terbuka ya, termostat tidak terbuka. Yang selanjutnya itu terjadi permasalahan pada packing cylinder head. Ya, di situ ada packing kan nih antara blok mesin dengan deksel atau cylinder head. Ini kan ada packing. Nah, packingnya itu pecah. Itu juga bisa mengakibatkan, artinya mesin sudah tidak stabil ya, air sudah lebih cenderung malah bisa masuk ke dalam ruang bakar, malah kalau yang lebih parahnya seperti itu. Nah, teman-teman, seperti contoh di video kali ini ya, mobil ini coba lihat ya. Ini sampai begini nih, lihat nih. Ini tutupnya saya buka ya supaya teman-teman bisa lihat. Ini lihat, ini air kan nih. Olinya sudah seperti kopi susu, tinggal dikasih gula ini. Ya kan? Tuh. Ini yang teman-teman mesti paham ya, ketika terjadi seperti ini ya, ini tuh ada penyebabnya. Kenapa sampai mesin ini sampai mengalami overheating, dan ini adalah dampaknya. Jadi sekalian saya kasih tahu sama teman-teman ya, untuk estimasi biaya perbaikan mobil seperti masalah seperti ini. Ya, pertama nih, kalau mobil dengan masalah oli bercampur dengan air radiator, itu rata-rata memang masalahnya itu dijebol di packing ya. Packing cylinder head yang sudah saya jelaskan tadi, kita mesti angkat ini deksel ya, separuh mesin kita mesti angkat. Nah, biasanya ketika mengganti packing itu masalah sudah selesai, itu biasanya ya. Tapi yang tidak biasa itu kalau misalnya cylinder headnya itu keropos ya, jadi bagian cylinder head itu atau deksel ketika kita balik dia keropos. Nah, itu kalau terjadi keropos atau korosi, air itu akan nyebrang ya, nyebrang, dan otomatis lama-lama kapasitas air yang ada di radiator kan pasti berkurang tuh. Nah, terjadilah panas. Jadi biasanya kalau seperti itu pekerjaannya, kalau hanya ganti packing saja, estimasi biaya itu di antara 2 jutaan ya, kurang lebih ya, teman-teman. Karena kalau untuk mobil Honda ini bongkarnya setengah mati ya, montir pasti akan banyak kesulitan. Beda dengan mobil-mobil lain yang bongkarnya itu mudah. Kalau untuk jenis Honda itu rata-rata bongkarnya itu susah banget. Coba lihat nih. Ini kan harus buka semua, ini bagian alternator, harus buka timing bell, harus buka pompa power steering, harus buka kompresor AC. Ya, ini ya, jadi itu sih secara umum di antara 2 juta sampai 2.500.000 estimasi biayanya. Kalau misalnya ada kerusakan yang lain nanti setelah dibongkar, itu beda lagi ceritanya. Nah, nanti setelah ini terpasang semua ya, sekiranya kita udah yakin nih, oh iya packingnya aja yang jebol nih, cylinder headnya nggak miring, bagus, kita terap semua. Nah, kita mesti cari tahu lagi nih. Setelah ini kan tahapannya, setelah beres nih mesin kita udah rapihin, kita hidupin. Ya, setelah kita hidupin mesinnya atau kita nyalakan ya, baru kita pantau. Kita akan cari tahu apa yang menyebabkan mobil ini sampai mengalami hal seperti ini.
Nah, misalnya ketemu nih penyakitnya, oh bocor di radiator, misalnya air berkurang. Nah, radiatornya kita perbaiki, itulah sumber permasalahannya. Oh, kipasnya nih nggak muter atau lemah, itulah permasalahannya. Nah, jadi itu bisa ada tambahan biaya lagi teman-teman seperti itu. Nah, demikian teman-teman, sedikit kita berbagi. Saya masih meneruskan pekerjaan di mobil ini, mudah-mudahan nanti cepat selesai. Dan saya doakan kalian selalu berhasil dalam segala pekerjaan tangan teman-teman ya. Kalau mobilnya sekarang lagi di bengkel, mudah-mudahan cepat beres dan Tuhan memberikan kalian rezeki untuk mencukupkan kebutuhan untuk perbaikan mobil kalian. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini teman-teman. Kita hanya berbagi bukan ngajarin. Semoga menjadi manfaat dan menambah pengetahuan buat teman-teman yang belum paham. Salam Rayu di channel. Thank you teman-teman. Bye.